Eh, Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 tugas kecil perancangan landscape mengenai identifikasi karakteristik taman bergaya Amerika. Adapun nama kelompoknya yaitu Resi Anggraini, Farizal, Aldi Kembara, M. Al-Hafiz, Abdullah Amarehan, Mutiara Karisma, Tiara Putri, Anggi Solin, Raditya Zaki Pratama, Anisha Umaira, dan Belia Chayaponi. Untuk lingkup pembahasan kali ini itu ada 5, yaitu karakteristik taman itu sendiri, jenis tanaman dan karakteristiknya, perbedaan dengan taman lain, konsep desain, dan fungsi taman. Selanjutnya akan dijelasi oleh Tiara Putri. Kepada Tiara Putri dipersilakan. Sesuai dengan judul tadi, yaitu Taman Amerika, tentunya berhubungan dengan negara Amerika, yang dimana negara Amerika ini adalah suatu negara yang mempunyai 4 musim. Di negara tersebut mempunyai banyak tanaman semusim yang umumnya sesudah berbunga, dia langsung mati. Selanjutnya, Taman Gaya Amerika terkenal dengan pola yang terkesan tidak teratur namun tetap alami. Komposisi tanaman yang dipakai lebih dominan tanaman yang banyak mengeluarkan bunga warna-warni sehingga memberikan kesan tersendiri dan memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, taman bergaya Amerika ini biasanya dikenali dengan pola yang tidak teratur, namun tetap dipertahankan kealamian dari lingkungannya tersebut. Dengan komposisi tanaman dan bunga-bunga berwarna-warni ini, sehingga mampu memberikan kesan keunikan tersendiri pada karakteristik taman Amerika. Selanjutnya elemen taman bergaya Amerika ini biasanya terdiri dari hamparan rumput Swiss berbingkai tanaman teh-tehan, palem Washington, agave hijau, batu taman kering, serta kaktus. Meskipun beberapa taman gaya Amerika mungkin memiliki pola taman yang tidak teratur serta warna bunga yang beragam, namun karakteristik taman gaya Amerika lebih didasarkan pada penggunaan landscape alami dan elemen dekoratif alami, seperti air terjun, bukit, dan kolam, serta penggunaan tanaman asli Amerika. Penggunaan batu menjadi ciri khas taman gaya Amerika. Batu sering digunakan sebagai bahan dekoratif serta bangunan pada taman gaya Amerika. Taman gaya Amerika juga dapat memiliki pola tanam yang teratur dan simetri, seperti yang dapat ditemukan di taman-taman formal atau memiliki pola taman yang lebih bebas dan organik seperti yang dapat ditemukan di taman-taman naturalistik. Pada dasarnya, pengaturan tumbuhan dan elemen-elemen dekoratif pada taman gaya Amerika cenderung menghindari ornamentasi berlebihan dan mengutamakan kesederhanaannya. Terlepas dari pola taman dan warna bunganya, karakteristik utama dari Taman Gaya Amerika adalah menekankan keindahan alam dan keindahan tanaman asli Amerika. Selanjutnya dalam majalah Gardeners Magazine terbitan pada tahun 1832, di dalam tersebut dijelaskan bahwa Loudon awalnya menggunakan istilah Gardenesque, yang dimana Gardenesque ini adalah nama gaya desain tertentu untuk merujuk pada gaya baru yang timbul murni dari seni berkebun pada desain landscape. Dalam hal ini, Taman Amerika diukur dari segi perbedaan melalui penampilannya yang dihasilkan dari lingkungan yang alami serta tidak diperbaiki. Kemudian dengan tujuan untuk menampilkan seni taman dan memiliki ciri khas tersendiri dari jenis taman tersebut. Menurut Loudon sendiri, Gardenesque adalah suatu gaya atau cara menata taman yang baik dalam desain yang biasa maupun tidak teratur, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu kekhasan atau karakter, yang dimana disebutkan juga pada pola seperti rumpun pohon dan pengelompokan semak seperti yang telah terbentuk di alam, telah menjadi poin utama pada jenis penanaman. Kemudian untuk gaya ini tentunya berbeda dengan gaya geometris atau kuno, yang sering kali sangat arsitektural serta berulang-ulang. Hal utama yang menjadi karakteristik Gardenesque
dicapai dari penekanan taman dan pada kualitas yang unik dari setiap spesimen tanaman. Selanjutnya ke jenis tanaman dan karakteristik. Tanaman gaya Amerika terkenal dengan polanya yang terkesan tidak teratur dan alami. Dan ragam tanaman yang ditanam pada taman cukup banyak. Taman ini juga sering memakai komposisi tanaman yang berbunga warna-warni, sehingga dapat memberikan kesan tersendiri. Keempat tanaman ini dipilih karena merupakan tanaman yang tumbuh semusim. Tanaman tersebut yaitu Alyssum, Matthiola inaka, Sweet Pea, dan Nicotiana alata. Ini adalah contoh bunga yang biasanya itu tumbuh hanya satu musim dan warnanya juga berwarna-warni sehingga cocok dengan karakteristik di pada Taman Amerika itu sendiri. Selanjutnya itu penjelasan dari beberapa karakteristik dari beberapa tanaman tadi. Yang pertama yaitu Alyssum, di mana Alyssum ini tumbuh dengan cantik tanpa memerlukan perawatan yang ekstra. Ia bisa tumbuh dengan cepat melalui biji-bijinya. Kemudian aromanya yang manis mampu menciptakan energi damai dan keseimbangan antara emosional dan spiritual ketika kita mendatangi taman tersebut. Kemudian itu Sweet Pea, bunga ini memiliki keindahan yang cukup menawan karena bentuk fisiknya. Biasanya bunga ini digunakan sebagai dekorasi taman, sehingga sangat cocok ketika digunakan dalam perancangan taman. Memiliki keindahan yang sangat indah, apalagi dari segi warna yang cukup menawan, serta aroma bunganya yang juga cukup mengesankan dan dikenal sebagai aroma anggur. Kemudian ada Matthiola inaka. Di sini tanaman ini sebagai tanaman hias atau bunga pembatas di taman. Hal ini dikarenakan bunga ini terlihat sangat cantik dan memiliki aroma yang sangat harum. Kemudian ada tanaman Nicotiana alata, di mana di sini tanaman ini digunakan sebagai bunga hias karena baunya yang harum dan mekar dalam beberapa nuansa tanaman. Ada beberapa warna yaitu nuansa merah, merah muda, kuning, putih, ataupun hijau limau, dan serta memiliki aroma-aroma yang harum di sore hingga malam hari. Sehingga beberapa bunga ini menjadi pertimbangan yang cocok untuk dijadikan bunga di taman dengan konsep Amerika. Selanjutnya itu ada perbedaan dengan taman lain. Yang pertama itu elemen taman ini sendiri itu disusun mengikuti bentuk geografi alam dan berisikan tanaman hias yang ditanam teratur di pinggiran halaman berumput dekat dengan tembok rumah serta sederetan tanaman hias berbunga yang rendah di bagian tepi atau border dekat jalan. Perbedaan kedua itu terlihat dari komposisi tanaman yang dipakai. Seperti penjelasan sebelumnya itu lebih dominan tanaman yang banyak mengeluarkan bunga warna-warni sehingga itu memberikan kesan tersendiri dan menjadi ciri khas dari Taman Amerika itu. Baiklah, selanjutnya yaitu meskipun tidak sepopuler jenis tanaman lain, tanaman Amerika memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri yang tak bisa dipandang sebelah mata. Negara Amerika sebagai negeri dengan 4 musim, mulai musim gugur, musim dingin, musim semi, hingga musim panas. Amerika memiliki banyak tanaman semusim yang ditandai dengan matinya tanaman setelah berbunga. Selanjutnya, taman bergaya Amerika cenderung memiliki pola yang abstrak, contohnya seperti perbunga dan peletakan akses di taman tersebut. Meskipun pola taman ini abstrak, gaya taman ini tidak membuat tampilan taman tersebut seperti berantakan. Justru hal ini menambah keunikan pada taman tersebut. Selanjutnya untuk konsep desain, pada umumnya pada gaya Taman Amerika adalah bersifat universal. Taman yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi sosial, sarana olahraga, bermain, dan rekreasi, serta dapat menampung semua kalangan umum. Tujuan desain universal adalah untuk memfasilitasi semua
kegiatan setiap orang, baik melalui penciptaan produk, lingkungan binaan, dan komunikasi yang digunakan oleh orang banyak. Menurut Suseno, pada tahun 1993, pada bukunya halaman yang ke-16, perkembangan gaya Taman Amerika pada abad ke-19 masih meniru gaya Inggris pada abad yang ke-18. Kemudian pada abad ke-20, gaya Garden Square diterapkan tidak besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan dan selera rakyat kebanyakan. Pada wilayah Amerika yang merupakan negara dengan 4 musim, maka komposisi tanaman didominasi oleh tanaman berbunga yang berwarna-warni, sehingga menghasilkan kesan bebas dan ceria. Terlebih dengan pola penataan yang natural dan alami. Pada musim yang berbeda, tanamannya diganti dengan jenis lain dan seterusnya. Taman Gaya memiliki ragam tanaman yang cukup banyak. Selanjutnya, pada konsep desain gaya baru landscape gardening atau berkebun landscape, ini ada dua pengguna berbeda dari istilah gardenisque yang telah muncul dalam tulisan Taman Amerika. Pertama, digunakan sebagai kata sifat untuk mendeskripsikan arsitektur atau ornamen yang tampaknya sangat cocok untuk taman. Kedua, gardenisque adalah nama gaya desain tertentu. Dalam majalah Gardeners Magazine terbitan tahun 1832, Loudon awalnya menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada gaya baru yang muncul murni dari seni berkebun landscape. Pada gaya berkebun landscape di Amerika ini, preferensi estetika yang dominan untuk gaya alam atau keindahan taman yang telah didefinisikan sebagai tiruan dari alam. Untuk mencapai perbedaan seni untuk desain landscape dan agar berkebun tidak hanya dilihat sebagai tiruan alam, tetapi teori dari Downing tidak menganggap gaya taman lebih unggul dari gaya indah. Karena teori dari Loudon merekomendasikan penggunaan tanaman, bunga, pohon, dan semak yang di taman berwarna-warni. Gaya baru ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan hortikultura dari perancangan kebun taman. Pohon-pohon harus di taman sendiri-sendiri atau dalam kelompok terbuka untuk memungkinkan perluasan penuh dan serta pengamatan pohon. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi taman. Yang pertama itu ada fungsi ekologis. Fungsi ekologis yang dimaksud adalah menjadi bagian dari sirkulasi udara, pengatur iklim mikro sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap polutan median udara, air dan tanah, dan menjadi lokasi serapan air hujan. Pendapat dari Medco Foundation 2017. Yang kedua, fungsi sosial. Taman memiliki fungsi sosial budaya yang cukup tinggi, di mana keberadaan taman kota dapat membantu meredukasi polusi udara yang ada di kota serta dapat digunakan sebagai wadah dalam menciptakan interaksi sosial hingga membentuk budaya sehat bagi masyarakat perkotaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Menyediakan sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Selanjutnya menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Menurut Permen PU nomor 5 2008. Yang keempat, fungsi estetika. Menunjang keindahan kota menjadi pembingkai pemandangan untuk melembutkan kesan kaku dari bangunan kota. Selesai.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian informasinya kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.